Halo guys, kembali lagi bersama gue Fadil dari Suka IT. Kali ini gue berkesempatan nih untuk mereview RAM DDR5 dari XPG, yaitu adalah Lancer RGB DDR5 6000. Nah, desain packaging dari RAM DDR5 ini agak beda nih dari yang lain, karena ada waifunya yang XPG bilang ini adalah maskot mereka yang dinamakan Mera. Ini adalah original karakter buatan XPG dan ini bukan sekedar tempel gambar waifu doang, melainkan XPG di sini sampai niat membangun lore cerita dari karakter ini yang dikemas dalam beberapa bentuk media. Dan semuanya ini gratis, kalian bisa akses melalui official webnya XPG. Ya, gue rasa sih ini menjadi ciri khas dari produknya XPG yang mungkin karakter ini nanti bakal dimanfaatkan ya untuk edisi-edisi special edition. Ya, entah kalian sendiri bisa menikmati ini atau tidak, tapi jadi nice thing to have aja sih buat menikmat produk XPG. Terlepas dari desain packagingnya, unboxing experience-nya ini terasa biasa aja karena cuman ada produk RAM-nya aja. Dan ya nggak masalah sih, mostly kan RAM lain juga dijual seperti ini. Tapi ya akan terasa lebih baik jika XPG bisa kasih ekstra nih seperti stiker dari karakter merah ini yang menjadi maskotnya. Nah, untuk desain RAM-nya ini sih benar-benar kerasa mewah. Heatsinknya ini solid banget pas gue pegang dan bisa kalian lihat ini tebel banget dimensinya. Serta gue pribadi sih paling suka kalau desain heatsinknya tuh flat kayak gini. Oke nih, heatsink segede ini apakah bakal nabrak sama CPU cooler? Untungnya sih nggak nabrak sama CPU cooler karena memang ngepas banget nih. Dan ini juga jadi alasan kenapa gue suka banget sama desain heatsink yang flat, supaya ya nggak bakal nabrak sama CPU cooler seperti ini. Sesuai namanya nih, RAM ini punya LED RGB, yang di sini RGB-nya bisa kalian atur via software motherboard atau menggunakan software XPG Prime. Kalian bisa dapatkan mode warna RGB yang lebih banyak pada menu kanvas, tapi terlebih dahulu kalian perlu klik sync supaya kita bisa membuka menu ini. Di sini kita bisa bebas berkreasi untuk mengcustom mode warna yang ada atau buat mode warna sendiri. Dan yang paling menarik adalah kita bisa mematikan atau menyalakan tiap-tiap individual LED yang ada, sehingga kreasi mode warnanya di sini bisa sangat bervariasi sekali sesuai kreativitas kita. Berasa sih ini software RGB RAM yang paling menarik yang pernah gua cicipi. Nah, kemudian untuk spesifikasi dari RAM ini tersedia nih dari speed 5200 MHz sampai 8000 MHz dengan modul 16GB dan 32GB. Selain warna hitam seperti di video ini, tersedia juga nih varian warna putihnya. Dan untuk sampel yang gue pegang di sini yaitu punya spek 2x16GB dengan speed 6000 MHz CL3040 1,35V. Untuk kelas RAM 6000 MHz, ini mungkin RAM dengan timing yang cukup ketat, mengingat beberapa pesaingnya punya timing di CL40-40-40. Tentu timing yang semakin ketat akan semakin baik nih untuk performa CPU, dan nanti kita akan lihat nih performanya seperti apa. Kemudian menariknya, speed ini bisa dijalankan menggunakan dua profil sekaligus, yaitu XMP untuk platform Intel dan Expo untuk platform AMD. Nah, untuk pengujiannya di sini gue akan pakai tes sistem Intel dengan spek lengkap seperti berikut. Nah, pada tes AIDA 64 memori latensi bisa dilihat di sini profil XMP yang diberikan menghasilkan peningkatan latensi yang jauh lebih baik nih daripada mode defaultnya. Begitupun juga pada tes AIDA 64 memory copy. Di sini profil XMP-nya bisa memberikan peningkatan yang cukup signifikan. Namun memang peningkatan clock speed memori dan timing itu tidak selalu sih mempengaruhi performa, seperti misalnya pada software productivity di sini. Tapi seringkali nih pada kasus video games bisa ngasih perbedaan performa, seperti pada game yang CPU bound, contohnya di CS2 nih, di sini bisa ngasih ekstra FPS yang cukup lumayan. Selanjutnya kita akan coba lihat potensi OC manual dari RAM ini. Metode OC-nya cukup sederhana aja, gue cuman mainin primary timing dan voltase RAM-nya aja. Nah, di sini gue temukan nih, RAM ini sangat mudah sekali mendapatkan kombinasi timing ketat dan speed tinggi. Seperti di sini gue berhasil mendapatkan hasil OC 6400 MHz dengan timing CL32383876 di 1,35V. Namun hasil OC-nya masih bisa dipush lagi nih sampai 7000 MHz, tapi sepertinya sih timingnya harus dilonggarkan menjadi CL44525290 dengan voltase di 1,4V. Nah, pada tes AIDA 64 memory, hasil manual OC ini memberikan peningkatan yang cukup signifikan nih dari profil XMP bawaannya. Tapi sekali lagi pada software productivity tidak begitu berdampak signifikan. Di video games ada peningkatan yang cukup oke dari profil XMP bawaan, apalagi jika dibandingkan dengan mode defaultnya.
RAM XPG Lancer RGB DDR5 6000 merupakan kelas RAM 6000 MHz yang bisa kasih timing lebih ketat dari RAM 6000 MHz lainnya. Dan timing yang ketat ini bisa diterapkan kembali jika kalian ingin melakukan manual overclocking, walau memang si speed tertinggi yang didapat itu tidak terlalu wah. Kemudian heatsink dari RAM ini juga sangat mendukung untuk para pengguna CPU cooler dual tower. Dan selain itu, produk ini juga punya dukungan software RGB yang menarik yang sepertinya juga sulit ditemukan pada produk lain. Untuk harganya dibanderol sekitar 2 juta lebih dikit aja nih, yang menurut gue secara pricing sudah cukup kompetitif. Dan menurut kalian gimana nih tentang RAM XPG Lancer RGB DDR5 ini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Dan mungkin segitu dulu sih untuk videonya kali ini, semoga video ini bermanfaat buat kalian. Jika kalian berkenan, like dan share video ini, dan jangan lupa subscribe channel Suka IT jika kalian nggak mau ketinggalan kontennya. Dan jangan lupa juga follow Suka IT di Instagram dengan nama @suka_IT. Gue Fadil dari Suka IT pamit undur diri, see you on the next video.